adik-adik! Berjumpa lagi dengan DNA Kids. Wah, Kak Among, hari ini sudah siap belum mau ibadah? Sudah dong, karena Kak Among sangat senang menunggu-nunggu hari ini setiap minggu pagi. Yuk adik-adik, kalau semuanya sudah siap, kita akan beribadah. Shalom adik-adik. Wah, hari ini senang sekali Kak Among bisa bertemu kembali bersama-sama dengan adik-adik. Wah, Kak Debbie hari ini cantik sekali warna kostumnya. Benar sekali, Kak Debbie kelihatan lebih cantik ya sekarang. Tapi kenapa Kak Debbie terus-menerus memegang tangannya? Kak Debbie kedinginan ya? Iya nih Kak Among, Kak Debbie kedinginan. Tapi aku tadi nggak bawa jaket Kak Among. Oh, Kak Debbie sedang sakit ya, jadi kedinginan. Iya nih Ellen, tadi Kak Debbie kehujanan. Jadi sekarang rasanya kedinginan sekali. Tadi Mama padahal sudah ingatkan Kak Among untuk membawa jaket dan jas hujan. Tetapi karena Kak Debbie malas nih Kak Among menggunakan jaket dan jas hujan. Waduh, adik-adik, kira-kira perbuatan Kak Debbie ini termasuk perbuatan yang taat atau tidak ya? Yuk sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu. Yuk Kak Debbie berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa bersama-sama ya Kak Among. Betul sekali. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh ada sebagai mana kami ada. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau buka hati kami untuk datang sungguh-sungguh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan urapi ya setiap ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami percaya hadirat Allah bahkan Roh Kudus hadir memenuhi kami sekalipun kami beribadah di rumah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan Amin. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord commands, doing it happily. Action is the key, many are the plea. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. And you spell it O-B-E-D-I-E-N-C-E. Yes, sir. Obedience is the very best way to show that you believe. We want to live pure, we want to live clean, we want to do our best. Swiftly submitting to authority, living to God the rest. Walking in the light, keeping attitude right, on the narrow way. For if we believe, we will receive, we always will obey. And you spell it O-B-E-D-I-E-N-C-E. Yes, sir. Obedience is the very best way to show that you believe. To show that you believe. Bapa, ajar kami untuk mengerti
dan mentaati firman-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Yuk adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Waktunya kita untuk firman Tuhan. Setiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke perayaan itu sesuai kebiasaan. Adik-adik, Tuhan Yesus dan papa mamanya nih adik-adik bersama rombongan menempuh perjalanan dengan berjalan kaki tanpa istirahat dan membutuhkan waktu sekitar 30 jam nih Kawong lamanya untuk bisa sampai di Yerusalem. Setelah perayaan selesai, Yusuf dan Maria berangkat kembali ke Nazaret dan Yesus masih tinggal di Yerusalem. Tetapi orang tua Yesus tidak mengetahui hal itu. Mereka mengira Yesus berada di tengah rombongan yang pulang. Waktu rombongan mereka sudah berjalan seharian, Yusuf dan Maria mulai mencari dia di antara kaum keluarga dan para kenalan mereka. Tetapi Yesus tidak ada. Wah, papa mamanya Tuhan Yesus pasti panik sekali, Kak. Mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidak ada di rombongan saat pulang. Lalu, apa yang mereka lakukan, Kak? Orang tua Yesus akhirnya memutuskan kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Setelah 3 hari mencari, mereka mendapati dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk mendengarkan dan menjawab para guru agama yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Semua orang yang mendengar Yesus heran karena jawaban-jawabannya yang cerdas. Yeay, akhirnya Tuhan Yesus ketemu. Tetapi sedang apakah Tuhan Yesus di dalam bait Allah? Ternyata Tuhan Yesus sedang asik berdiskusi nih, tanya jawab dengan para ahli Taurat atau yang kita kenal guru-guru agama. Di sana Tuhan Yesus memberi pertanyaan dan juga memberi jawaban mengenai Alkitab loh adik-adik. Wah, Tuhan Yesus berani dan pandai sekali ya, Kak. Walaupun Tuhan Yesus usianya
baru 12 tahun saat itu. Ketika orang tua Yesus melihat dia, mereka pun juga heran. Orang tua Yesus bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berbuat seperti ini? Ayahmu dan ibumu cemas mencarimu kemana-mana. Mengapa kalian mencari aku?" tanya Yesus. "Bukankah kalian tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku?" Orang tua Yesus tidak mengerti dengan jawaban Yesus. Lalu Yesus pulang bersama orang tuanya ke Nazaret dan Yesus selalu taat kepada orang tuanya. Mungkin Tuhan Yesus terlalu seru berdiskusi sampai lupa waktu ya Kak di dalam bait Allah. Sehingga tidak menyadari bahwa orang tua dan rombongannya sedang di perjalanan pulang. Bukan begitu, Ellen. Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada papa mamanya kalau di usianya saat itu dia sebagai anak Allah sudah mulai menyadari nih adik-adik tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan perintah Bapanya di surga, yaitu untuk menyampaikan tentang kerajaan Allah adik-adik. Betul banget. Tuhan Yesus taat kepada perintah Allah ya Kak. Lalu apakah Tuhan Yesus mau ikut pulang bersama orang tuanya Kak? Tentu saja Ellen, selain taat kepada Allah, Tuhan Yesus juga taat kepada papa mamanya nih. Tuhan Yesus nurut untuk ikut pulang bersama dengan Yusuf dan Maria ke Nazaret. Tetapi ibunya menyimpan dan merenungkan semua kejadian itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya adik-adik, di dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-51 sampai ayatnya 52 menceritakan bahwa Tuhan Yesus taat kepada papa dan mamanya. Ia bertumbuh dari remaja nih adik-adik menjadi dewasa sebagai anak yang bijaksana dan disukai oleh papa mamanya, saudara-saudaranya, teman-temannya, juga Allah Bapa nih adik-adik. Adik-adik, sejak kecil Tuhan Yesus sudah dibesarkan menjadi anak yang taat kepada orang tua. Taat merupakan salah satu bagian dari integritas. Jika kita tidak taat, sudah pasti kita tidak berintegritas ya. Berarti yang Kak Debbie lakukan hari ini tidak taat dan tidak memiliki integritas ya Kak. Padahal mamanya Kak Debbie sudah mengingatkan Kak Debbie untuk memakai jaket dan memakai jas hujan. Tetapi Kak Debbie malah pergi tidak memakai jaket dan jas hujan. Iya bener nih Ellen. Nah hari ini Kak Debbie bersalah nih Kak Awong karena tidak melakukan integritas, tidak taat dengan peringatan dari mama. Maafkan Kak Debbie adik-adik. Maafin gak ya? Maafin dong Kak Awong. Oh iya maafin. Kak Debbie berjanji adik-adik untuk memiliki integritas, yaitu dengan belajar taat agar setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kita pun akan sama. Betul banget apa yang dikatakan Kak Debbie. Jadi kita harus belajar untuk taat supaya kita bisa melakukan integritas dalam hidup kita. Sekarang waktunya kita apa Kak Debbie? Ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis di dalam kitab Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Wah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan ayat hafalan. Dan waktunya sekarang kita ada pertanyaan. Pertanyaan pertama dari cerita hari ini adik-adik. Apa yang membuat Tuhan Yesus tertinggal dari rombongan mama dan papanya? Pertanyaan yang kedua. Yang kedua, pertanyaannya adalah integritas apa yang kita pelajari dari cerita hari ini? Dan adik-adik harus berikan contoh ya dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Yuk adik-adik segera kirimkan setiap jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp-nya grup DNA Kids ya adik-adik. Jangan sampai ketinggalan. Yuk adik-adik, sudah mempersiapkan alat aktivitasnya? Karena waktunya aktivitas.
beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memandu kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, yuk kita cek dulu bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, kalender meja bekas, kertas warna-warni, bisa asturo, buffalo, ataupun origami, gunting, penggaris, pensil, pen marker, spidol putih, lem uhu, jepitan kayu. Nah, bahan-bahannya sudah lengkap. Hari ini kita akan membuat schedule ketaatan selama 1 minggu. Kalian ukur dulu kalender meja kalian. Potong kertas warna-warninya itu disesuaikan dengan kalender meja kalian supaya kiri dan kanannya pas. Kalian potong kurang lebih jadinya nanti seperti ini. Kita buat judul dulu, ambil spidol warna putih. Kita tulis daily activity. Kita tulis kegiatan kita yang dilakukan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, sarapan pagi, sekolah online, buat PL, bermain, baca Alkitab, dan sebagainya. Aktivitas ini kalian tulis sebagaimana yang kalian lakukan setiap hari. Aktivitas yang sudah kita tulis tadi, kita kasih lem satu-satu, lalu kita tempelkan di kalender mejanya. Nah, kita pasang jepitan di sebelah kiri. Ini adalah aktivitas yang dibuat oleh orang tua kita yang harus kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada orang tua. Jika kita sudah melakukan aktivitasnya, kita pindahkan jepitannya ke sebelah kanan. Orang tua kita akan mengecek apakah kita sudah taat melakukan aktivitas atau kegiatan yang mereka tetapkan untuk kita lakukan setiap harinya. Jadikan ini sebagai pedoman untuk kalian melakukan aktivitas sehari-hari. Jangan lupa fotokan aktivitas kalian yang sudah jadi, kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami bersama adik-adik membuat schedule ketaatan yang harus dilakukan anak selama 1 minggu. Papi Mami review setiap hari apakah anak sudah melakukan proyek ketaatan yang sudah Papi Mami siapkan untuk mereka. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan bersukacita. Nah, adik-adik, waktunya kita memberi. Adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya. Selamat memberi adik-adik. Yuk kita berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami udah mulai pada online. Tuhan, kami akan memberikan sembahan. Berkatilah kita dan berkati orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Kita dapat memilih melakukan apa yang benar walaupun sulit. Dengar, taat, dan ikuti perintah Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right even when it's hard.
beribadah walaupun masih secara online. Orang yang sakit disembuhkan agar bisa beribadah lagi. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko dan Pak Samuel, di dalam menjalankan visi dan misimu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden kami, Presiden Bapak Jokowi, di dalam memimpin bangsa ini. Kiranya virus corona berakhir agar kita bisa beribadah di gereja lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap sekolah adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik, diberkati setiap kesehatan adik-adik, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Betul sekali adik-adik. Pokoknya hari ini kita jangan ikuti seperti Kak Debbie ya. Karena tadi Kak Debbie tidak dengar-dengaran apa yang dikatakan mamanya. Karena kita sudah belajar nih hari ini bahwa kita harus selalu taat sama mama papa kita. Yuk adik-adik, kita mau hidup berintegritas dengan cara taat kepada firman Tuhan. Betul sekali. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Happy Sunday. God bless you. Bye.